terakhir dari sesi ketiga ini, saya akan mengulang kembali. Mungkin mama-mama masih ingat dari langkah pertama sampai langkah terakhir pada sesi ketiga memulai usaha. Mungkin Mama Andre? Ya, Bu, terima kasih. Jadi yang pertama itu adalah menyadari pentingnya memiliki usaha. Ya. Kemudian mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan keterampilan yang tersedia. Oke. Baik. Dari sesi ketiga ini ada hal-hal penting yang harus kita ketahui, yaitu apa saja yang perlu dilakukan dalam merencanakan sebuah usaha. Yang pertama, membuat deskripsi bisnis, melakukan strategi pemasaran, membuat analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama, desain pengembangan usaha, rencana operasional dan manajemen yang matang, serta menghitung pembiayaan. Terus cara untuk mengelola keuangan usaha, pisahkan uang usaha dan pribadi, mengurangi hutang usaha, membuat laporan keuangan, harus tentukan keuntungan dari usaha yang kita lakukan, terus pergunakan keuntungan dengan bijak. Ya mama-mama, jadi kalau mau usaha, ingat langkah-langkah ini supaya mama bisa graduasi mandiri. Oke, ada film yang akan saya putarkan untuk mama-mama di sini. Perhatikan ya. 3C. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Ya, sudah lihat kan filmnya? Ibu-ibu, ruang rumah tangga perlu dikelola agar Jadi intisari dari sesi ketiga ini sebenarnya semua ada dalam cerita tersebut. Jadi semoga film yang telah diputarkan tadi boleh bermanfaat untuk mama-mama ya. Oke, sekarang ada brosur di sini. Di sini ada brosur tentang pintar mengatur penggunaan uang keluarga. Yang pertama, hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Jadi berapa pemasukan mama-mama dalam 1 bulan? Mama bisa hitung untuk pergunakan dalam jangan melebihi dari pendapatan yang didapatkan dalam 1 bulan. Harus sesuai, kalau bisa sisihkan sedikit untuk menabung. Langkah kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Ya, seperti yang saya jelaskan. Ya, terus bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Kurangi, tunda atau batalkan keinginan. Dan kendalikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dibuat.
biasakan menabung dengan disiplin biar sedikit asal rutin, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi banyak. Yang terakhir, jika perlu berutang, rencanakan dengan matang. Jadi tolong itu kartu PKH jangan dipakai untuk mengutang ya mama-mama. Oke. Sekarang ada latihan di rumah untuk mama-mama. Mama ada buku pintar kan di rumah atau ada bawa? Kalau tidak bawa, pulang mama buka halaman 38 sampai 48 dan mengisi pada halaman tersebut. Nanti bulan depan saat kita pertemuan lagi saya akan memeriksanya. Oke mama-mama? Baik. Ada satu film lagi yang akan saya putarkan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini. Ini tutupan. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Bagaimana ibu-ibu, mudah kan? Mudah, Bu. Jadi selamat mempraktekkan di rumah ya. Jadi sesi ini selesai. Oh ya, nanti untuk memperjelasnya mama-mama baca ya di buku pintar halaman 69 sampai 70. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan saya ingatkan kembali, bulan depan kita adakan pertemuan seperti ini lagi ya. Ini kewajiban dari mama-mama, jangan hanya mau terima haknya saja. Oke, bulan depan di rumahnya Mama Lika. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.